Terima kasih dapat Pak. Pak Wibawa, selamat datang di studio Gestur Nusantara TV. Selamat siang Pak. Ya, silakan. Di sebelah mana? Terserah. Silakan dulu. Mungkin boleh diminum dulu. Ya, terima kasih Mbak Nela. Lalu saya Pak Anton, kalau Bapak di Gestur, salaman dulu. Pak Wibawa, silakan. Lagi ngobrol. Karena gimmick itu terkadang diperlukan. Sesuai nama program kita Gestur, ya. Koreksi dulu untuk atributnya Pak Wibawa Nugroho Widodo. Di Selat Hormuz, ketegangan belum juga surut. Riak konflik masih terasa bahkan saat dunia berharap reda. Amerika Serikat kembali mengetuk pintu negosiasi, namun dengan catatan yang kian panjang dan penuh prasyarat. Sebaliknya, Iran menolak pertemuan jilid berikutnya, memilih bergerak senyap, merapat ke Rusia, mencari sandaran di tengah tekanan. Di tengah hiruk-pikuk perpanjangan gencatan senjata yang belum tentu benar-benar menenangkan, dinamika global justru makin bising dan tak terduga. Sebuah jamuan makan malam yang digelar Donald Trump, suara letusan senjata api memecah suasana, seakan mengingatkan ketegangan belum mereda. Dunia hari ini berdiri di persimpangan antara dialog yang tersendat, kepentingan yang berkelindan, dan ancaman yang datang tanpa aba-aba. Terakhir, Iran ajukan proposal dari gencatan senjata yang terbaru. Apakah ini langkah serius menuju perdamaian atau sebenarnya taktik negosiasi? Jadi kondisi sekarang ini Mbak, sebenarnya ada perbedaan fundamental yang belum terselesaikan antara Amerika dengan Iran. Amerika dari versi setelah 79 ya, sampai presiden sekarang tuh tidak ada perubahan gitu dalam orientasi geopolitik terhadap Timur Tengah. Baik dari Jimmy Carter ke Ronald Reagan, ke Bush senior dan Bush senior, Clinton, dan selanjutnya Presiden Bush junior, Obama, Trump, Biden. Jadi orientasi geopolitik di Timur Tengah yang diharapkan oleh Amerika itu, ya, fokusnya itu adalah untuk membangun security kompleks dengan structure yang memang mengkonten Iran. Ya, kenapa mengkonten Iran? Karena Iran mengambil posisi yang balancing dan konfrontatif. Sehingga kerjasama itu hanya bisa dilakukan dengan Israel dan juga Gulf Country Council, dengan Sunni Arab, itu poinnya. Ya, untuk membangun suatu structure yang bisa membuat kompatibilitas. Nah, itu selalu ditentang oleh Iran. Nah, oleh karena itu dalam posisi ini, Amerika dalam posisi superpower, ya, itu selalu orientasinya adalah mengkonten Iran dalam hal militer dan terutama nuklir. Itu tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa ditawar. Yang ketiga adalah proksi. Itu harus dilucuti. Nah, karena orientasi geopolitik yang diharapkan oleh rejim 79 adalah orientasi geopolitik yang memang menjadikan Iran kuat dan pusat di situ, yang bertentangan dengan orientasi Amerika. Itu poinnya tuh, ya. Dan Amerika di sini hadir sebagai superpower, wajarnya superpower lah ya. Selalu superpower seperti itu mau memberikan perlindungan kepada aliansinya, baik negara Sunni Arab dan juga Israel. Ya, singkat cerita, kerjasama yang berhasil dibangun itu hanya dengan Sunni Arab dan Israel. Katakan begitu, bersama dengan great power lainnya. Nah, dari persis itu. Dan memang Amerika sebagai superpower pasti mengharapkan keamanan, freedom of navigation, artinya Selat Hormuz di sini sebagai choke points, salah satu choke points di antara choke points di dunia kan. Ya, nah, oleh karena itu sekarang dalam kondisi seperti ini Mbak, Amerika tetap sama. Pasti akan mencegah munculnya rivalitas aliansi dari China dan Rusia khususnya. Nah, di sini. Nah, apa yang ditawarkan Iran sekarang, ya, itu tidak ada bedanya. Bahwa mereka mau membuka Hormuz, tetapi isu nuklir tidak dibahas dulu. Amerika tidak akan mau. Saya sekolah di Amerika, saya sekolah di National War College, saya tahu persis cara pikir Amerika, Mbak. Gitu, ya. Jadi, mau presidennya siapapun, ya, end state-nya tetap sama, Mbak. Hanya Presiden Trump yang beda.
Presiden Trump menggunakan sejak Februari 2026 yang namanya high intensity conflict. Oke. Sementara dari Carter sampai dengan bahkan Presiden Trump di era pertama itu menggunakan yang namanya special operation and low intensity conflict. Di belakangnya upaya diplomasi yang sangat challenging kalau bahasanya Presiden Obama tuh. Nah, ini menarik tentunya Oke. Pak Wiba ya. Tapi ini juga itu ingin poinnya. kita bahas, ini poinnya kenapa Iran berfokus pada Selat Hormuz ya, bukan pada isu nuklir yang tidak dibahas di proposal yang baru seperti itu. Apa makna di balik ini? Maknanya jelas, ngomong tentang nuklir, mereka selalu bicara tentang pada hal yang berbeda. Itunya tidak berbeda. Jadi sebelumnya itu ada namanya Joint Comprehensive Plan of Action. Ini ngomong tentang nuklir Iran, itu keterlibatan banyak negara. Oke. Negosiasinya 19 bulan, prosesnya itu 12 tahun. Gitu ya. Tapi kemudian paket yang dibawa ketika kita bicara dalam perundingan pertama, itu ketika Amerika menawarkan itu udah masuk semuanya. Gitu. Itulah kenapa kemudian Iran mencoba memecah itu. Memecah isu besar memecah ini? isu besar itu. Kenapa? Oke. Kalau kita niatnya untuk berdamai, ini yang satu isu saja, kita butuh 19 bulan. Mau ditambahin isu lain, jadi nggak visible. Apalagi kalau misalnya, ya walaupun Trump sekarang tidak kasih patokan deadline. Ya jadi kalau misalnya tanya batas waktu, kan Trump terakhir udah bilang kita nggak ada batas waktu. Gitu. Tapi kenapa kemudian Hormuz? Satu, Iran merasa bahwa inilah titik temu berbagai kepentingan. Gitu ya. Kepentingan siapa? Kepentingan tidak hanya para negara yang bertikai dalam hal ini, tapi juga pihak-pihak lain yang menggunakan Hormuz. Gitu. Toh juga Trump pada awalnya kan sudah bilang, itu siapa yang butuh minyak, urusin Selat Hormuz sendiri. Inggris butuh minyak, ambil sendiri. Dan banyak pihak kemudian concern sama Hormuz. Itulah kenapa misalnya aliansi 51 negara yang diinisiasi oleh Inggris juga punya concern tetap yang sama, bagaimana menjamin gitu. Dan gitu ya, 10 poin yang ditawarkan Iran termasuk juga yang terbaru. Hanya satu yang di-highlight oleh pemimpin tertinggi Iran yang namanya Mojtaba. Akan ada manajemen baru Selat Hormuz pasca dari konflik ini. Itulah kenapa kemudian Iran dalam hal ini mempropos yang paling bawah itu adalah yang paling visible untuk kita bicara adalah terkait Selat Hormuz. Apalagi dalam kunjungan terakhir ketika misalnya Arakci datang ke Pakistan, Islamabad lalu ke Oman. Bicara Oman juga ngomong tentang apa? Manajemen baru Selat Hormuz. Dan siapa yang kemudian sudah tertarik untuk membicarakan itu? Namanya lah Arab Saudi. Gitu. Jadi negara yang tidak terkonflik, tidak ikut konflik, tapi negara yang terdampak kepada konflik, dia sudah mulai ikut tertarik. Ayo kalau mal itu kita bicarakan formulasinya. Jadi ya karena menyangkut kepentingannya juga. Karena kepentingannya juga. Kenapa? Ketika nanti bicara tentang tol. Jadi pada awalnya kan poin itu kan hanya ingin dibagi. Ini kalau misalnya 100 nanti 50-50. 50-nya Oman, 50-nya Iran. Tapi kekinian enggak ceritanya. Kalau nanti Arab Saudi udah on board, Qatar juga akan on board. Akan menjadi menarik. Itulah kenapa saya bilang bahwa ketika kita bicara nanti ini 10 atau proposal baru, itu enggak visible untuk misalnya kita tanpa mengeksklud yang namanya nuklir. Kita apa? Ya nuklir sendiri itu bicara nuklir sendiri itu 19 bulan kemarin. Yang kemudian Trump tuh meninggalkan itu tahun 2018. Jadi kalau mau visible ya satu ini aja yang paling visible. Toh juga Trump dari awal kan bilangnya nggak mau ngurusin Selat Hormuz, ya udah kita urusin. Yang gitu. paling Itulah visible adalah paling visible dan itu yang kemudian dikasih highlight sama pemimpin tertinggi Iran. Jadi kenapa kemudian pesan itu yang paling kuat muncul? Ya karena dari awal Mojtaba itu meng-highlight itu akan ada manajemen baru Selat Hormuz pasca ini. karena ini juga untuk kepentingan dunia. Pak